Solaris Koi ini adalah dealer koi yang beda sama yang lain. Dia ini unik dan satu-satunya dealer dan importir koi di Indonesia yang mempunyai mud pond. Sekarang kita akan bahas tentang mud pondnya Solaris Koi. Saya nggak perlu perkenalkan lah ini namanya siapa. Dia adalah importir dan dealer koi di Indonesia. Ya. Mulai kapan tuh? Mulai kita jalan dealer itu 2016. 2016. Wah, udah cukup lama ya. Cukup lama. Kita impor sendiri itu license-nya kita 2019. Berarti sering ke Jepang juga buat belanja. Sampai bosan kadang-kadang. Sampai bosan. Setahun berapa kali? Kalau dulu sebelum pandemi setiap Dua kali. bulan. Setiap bulan. Tiap bulan ke Jepang. Dari Oktober. Jadi dari Oktober sampai Mei itu saya 2 minggu di Jepang, pulang balik 2 lagi. minggu, balik kiriman sampai, berangkat lagi. Jadi tiap bulan. Jangan-jangan dia lebih banyak di Jepang daripada di Indonesia ya? Kalau pada saat season koi memang bener Pak De. Jadi memang benar, itu benar kenyataan. Di Jepang biasanya di selatan apa di utara atau dua-duanya? Antara Hiroshima dan Niigata? Dua-duanya, cuma memang base-nya kita itu di Niigata. Niigata. Ya, jadi Oke. kita pun kalau misalnya ke selatan, ke Hiroshima area ataupun ke daerah-daerah lain, itu selalu kita collecting di Niigata. Ke Niigata. Ya, Jadi nanti shipment-nya dari Niigata dari gitu Niigata. ya. Oke. Karena memang kita punya fasilitas penampungan di sana. Oke. Jadi ikannya itu sebenarnya dari farm mana aja yang biasa dibawa ke Indonesia? Terutama sih saya memang mainnya itu kan di breeder Niigata, Isa, Bisa. Marudo. Oke. Jadi seperti Saito yang breeder baru tapi bagus kualitasnya. Bagus-bagus koinnya ya. Nah, memang beberapa biasanya satu season itu saya ke selatan itu 2-3 kali. Oke. Main. Oke. Jadi memang basic saya itu di Niigata. Karena di Niigata itu bagi kita sebagai seorang importir jauh lebih mudah karena pilihannya banyak sekali. Banyak banget ya, Banyak breedernya banyak ya. Mau Banyak yang gede, banget. yang kecil, yang baru, yang lama kan banyak sekali di daerah Di Niigata daerah Niigata. ya. Memang, Ya. dan juga kan di Niigata itu breedernya berdekatan Pak De. Ya. Jadi satu hari itu di Niigata kita bisa 4-5 breeder. Betul, Sedangkan di betul. selatan itu satu hari paling 1. Betul. Jadi secara bisnis Iya, bagusan di Niigata. jauh lebih menguntungkan Jauh lah, lebih ya. menguntungkan di Niigata itu menurut saya, Pak De. Ya. Cerdas kamu ya. Harus Pak De. Oke. Itulah kenapa saya milih Oke. Niigata. Oke. Jadi memang basicnya saya itu kan sebenarnya importir ya. Jadi saya itu selling sebenarnya 70% itu ke dealer. Jadi ya apa request dealer sebenarnya. Oke. Pak De. Ya, jadi sebenarnya sebagai importir ya tergantung kepada permintaan dealer-dealer yang ada di Indonesia gitu ya. Ada berapa banyak dealer yang ngambil ikan dari kamu? Puluhan? Belasan, Ada. puluhan? Ada ya? Belasan. Ya. Ada. Nah, yang saya tahu sendiri juga bahwa Solaris ini sebenarnya kepada dealer-dealer dan subdealer itu memang tidak sekedar mensuplai ikan, tetapi membina mereka juga kan ya. Ya. Sampai membina ke persoalan-persoalan komersil, bagaimana berjualan, fasilitas pun dikasih Kita fasilitas, support. dibantu semuanya kayak gitu ya. Ya, tidak heran bahwa Solaris Koi ini sampai sekarang berkembang dengan cukup baik, di mana pada masa pasca pandemi ini kan banyak yang berguguran lagi gitu ya. Saya dulu berkesan sekali itu pada saat tahun 2018. Ya. Saya ke Jepang, Hiroshimano itu Denichi Toyota. Denichi Oke. Brother, tapi yang bungsunya kan. Pada saat saya makan, diskusi sama dia, nah dia bilang ke saya pada saat ini, bisnis koi itu bukan bisnis hanya transaksi jual beli. Jadi kita harus bina, harus kita maintain supaya mereka Betul. berhasil. Betul, Kepada penghobi, mereka berhasil keeping ikan. betul. Kepada dealer, mereka berhasil Berhasil. menjadi dealer. Menjadi dealer. Nah, Oke. itu yang harus kita tanamkan. Itulah pesan yang disampaikan Hiroshimano ke saya pada saat itu. Kalau dalam bisnis koi, kalau kamu rugi membeli ikan saya, maksudnya Denichi Toyota, kamu tinggal bilang ke saya. Segitu care-nya mereka. Ya, Ya kan? Jadi mereka itu ingin kita sebagai pebisnis di koin sukses. sukses, betul. Dari dia, dari breeder ke Solaris, perlakuannya seperti Ya. itu, makanya harus dialirkan ke bawah, Ke bawah. kan? Harus, gitu harus, ya. Pak. Iya, benar. Ada yang menarik, Solaris ini adalah satu-satunya importir koi yang selain mempunyai greenhouse tentu saja, tapi punya mud pond. Dan kalau kita lihat mud pondnya ada banyak, yang kelihatan di saya paling tidak ada 5. Ada 5 Pak De. 1 hektar hanya untuk mud pond. Saya sebenarnya masih heran, buat apa sih bikin mud pond? Mud pond itu gini Pak De, sebelum saya mulai bisnis koi ini, basic saya adalah penghobi. Saya tahu susahnya keeping ikan. Proses mencari ikan bagus itu sangat susah, benar-benar kayak mimpi dan memang kalau kita dapat tuh sempurna.
Nah, pada saat saya 2018, Mei itu kan di Jepang udah musim orang masuk smartphone ya. Betul. Udah mulai Ike, masuk. ire ya. Ya. Ha-ha. Yang ikan-ikan tategoyo mereka Betul. masuk Masuk ke smartphone ya. di bulan 2018 itu saya ke smartphone-nya dia, saya lihat dia rilis tategoy-nya dia ke smartphone. Saya bilang kepada dia, kalau di konkret bisa nggak kamu bikin begini? Saya tanya ke saya tuh, dia bilang hampir susah. Jadi mineral yang ada di smartphone Itulah pembedanya. Yang tidak dipunyain di konkret. di konkret nggak ada, Pak De. Di Kokugyo ada sih. Benar. Di Kokugyo dijelasin nih, Bu. Betul, Kalau betul, Pak De betul, baca betul, betul, Kokugyo betul, ada ya. tuh. Di Kokugyo Ya, ada. dijelaskan. Ya, bedanya adalah memang mineral di smartphone itu yang nggak bisa dibeli. Nggak bisa. Tidak bisa dikopi. Nggak bisa dikopi dimasukin ke kolam konkret. Ya, nggak bisa. ya. Jadi disitulah awal saya tertarik dengan smartphone. Smartphone. Jadi Kemudian ternyata- bikin di sini. Ya, jadi saya belajar. Saya belum bikin dulu, Pak De. Oh, oke. 2018 itu saya begitu ngomong itu, oh ya udah Tek, saya beli tategoya beberapa, saya coba keeping di sana langsung 2018. Saya coba keeping dan berhasil, bagus hasil. Oke. Saya itu beli Kohaku sama Tanco dulu ingat 2018. Tahun 2019 saya itu minta ke dia melalui agent saya, boleh nggak saya sewa smartphone? Smartphone-nya dia itu 2019, Pak. Itu di Jepang. Di Jepang. Boleh nggak saya sewa smartphone-nya gitu? Karena hasilnya memang gila, Pak De. Ya. Yang saya sendiri sudah tahu dari sisi growth dan body, Iya. terus kemudian skin quality juga beda juga Beda, Pak. sih yang di smartphone ya. Jadi memang membentuk koi di overall quality. Ini kita nggak cuma ngomong size ya. Benar. Meskipun masing-masing smartphone punya karakter yang berbeda-beda Benar. ya. Nanti itu ada subnya lagi tuh. Betul. Itu di semester lanjut. Betul ya. Nggak perlu dibahas sekarang lah ya. Boleh. Sekarang ceritanya sampai Solaris bikin smartphone ini loh. Kita lanjutin dulu nih. Lanjutin ceritanya. 2019 akhirnya saya dikasih, Pak De. Di Jepang itu kan kalau kita nggak deket banget nggak bakalan Pastilah, dikasih. pasti. Akhirnya saya dikasih itu 2 smartphone pertama. Yang 800 saya coba buat ikan-ikan saya sendiri, itu Showa. Saya beli dari ISA. Dan yang 1200 saya coba untuk Kohaku. Ya. Akhirnya pendek cerita, harvest lah. Jadi proses pemilihan ikan, proses smartphone itu ternyata Di harvestnya gimana? Berantakan nggak? bagus, Pak De. Hah? Bagus. Oh bagus. Kira-kirain berantakan dulu. Enggak, yang Showa agak sedikit. Oh oke. Yang Showa. Kohakunya Kohakunya oke. sukses. Oke. Wah, Kohakunya itu luar sukses. biasa. Nah, itu memang pada saat itu yang bikin saya tambah semangat tuh. Persiapan smartphone saya ikut, Pak De. Oke. Jadi, jadi saya- treatmentnya Treatmentnya. sebelum dimasukin Jadi ikan pakai gimana? mereka itu pakai lime. Hmm. Ada lime Ya, namanya. ya, Nah, kapur lah. kapur. Kalau di kita kan kapur. Ha. Pakai lime. Jadi itu pemipaan smartphone yang juga saya tahu karena Pelajari. dari kosong, benar-benar dari kosong, Pak De. Nah, 2020 itu saya sudah merasa punya confidence lah. Hiroshi Toyama datang ke sini, melihat ini masih kebun singkong semua, Pak De. Ya. Masih rata kebun singkong. Ya. Dia bilang dia lihat tanahnya bagus. Konstruksi smartphone itu gimana sih yang bagus? Ya. Itu untungnya saya dibantu sama dia. Jadi didesainkan semua, jaringnya semua, konstruksi pemipaan air masuk keluarnya, Ya. terus jarak antar smartphone berapa, kemiringannya berapa. 2020 saya dapat ilmu itu semua. Sebelum dilanjutkan ini, kesimpulan pendeknya bahwa smartphone yang dibikin Hendry itu ternyata satu berdasarkan pengalaman melihat smartphone di Jepang. Ya. Dia pernah sewa smartphone di Jepang. Baru kemudian dia mencoba untuk membuat smartphone di Indonesia, itu pun atas nasihat-nasihat dari Hiroshi Toyama ya. Ya. Oke. Nah, prakteknya dalam sehari-hari smartphone-nya ini akhirnya dipakai buat apa? Sebenarnya gini, smartphone ini kita pakai untuk ikan-ikan yang bagus kita ya, Tategoy. Ya. Jadi salah persepsi kalau orang memasukkan ikan jelek ke smartphone itu salah. Ya. Jadi memang, itu beda ya. Ya selama ini yang kita tahu kalau ikan yang jelek-jelek malas pelihara apa segala macam Dibuang dilepas smartphone. di empang. Iya. Gitu kan? Bodo amat pokoknya di empang Ya. gitu ya. Nah, empangnya Hendry ini bukan empang buat membuang ikan, tetapi Bukan. justru ikan yang Ikan yang terpilih terpilih. mau dijadiin Di kita keeping di smartphone. di smartphone. Jadi Ya. smartphone ini fungsinya justru untuk menjadikan ikan. Kayak gitu ya. Iya, untuk Nah, membuat jadi ikan. smartphone-nya Hendry ini ya memang smartphone terhormat. Ini bukan smartphone tempat sampah gitu kan ya. Bener pada itu yang poinnya. Karena saya yang the bestnya malah saya masukin smartphone. Luar biasa. Oke. Kemudian apa lagi yang mau dilakukan di smartphone ini? Ya, dalam waktu dekat ini apa? Jadi kita ada event smartphone itu setahun sekali. Setahun sekali. Iya, ya. jadi kita namakan itu Indonesian Smartphone Ground.
Indonesian Mud Pond Grow Out. Iya. Ya memang yang punya mud pond dia sendiri sih mau gimana. Ya udah, oke. Jadi sekarang emang udah yang ketiga, Pak De. Udah tahun yang ketiga. Udah tahun yang ketiga, 1, 2 sudah berjalan. Ya, materinya sukses. apa? Yang sekarang itu kita Kohaku Kohaku dari Denichi Toyota. Dainichi Toyota. Oh, Cuma 23 ekor. kenapa Karena cuma 23? Saya pilih yang bagus, Pak De. Saya nggak mau. Oh, jadi benar-benar yang sudah terpilih. Benar-benar yang terpilih. Ini Nise atau apa? Jumbo Tosai. Jumbo Tosai. Jumbo Oke. Tosai. Jadi Jumbo memang Tosai. benar-benar yang sudah dipilih, nggak asal banyak, tapi yang penting bagus lah ya. Yang penting bagus dan customer happy sih. Oke. Dan itu Mud sih. pondnya yang di belakang kita ini. Ya, mud pond yang kita pakai itu ini. Oke. Oke. Jadi estimasi volume kubikasinya itu ya 1.200. 1.200-an 1.300 ton. Ya, oke. Dengan pasokan air bersih yang 24 jam. terus lah ya, 24 jam. Oke. Jadi nanti di keep-nya di sini. Ya. Berapa bulan? Kita sampai Desember lebih kurang 5 bulan. 5 bulan 5 ya. bulan. 5 bulan kemudian panen. Nanti activity yang kita biasa lakukan di Mud Pond Grow Out, Indonesia Mud Pond Grow Out itu adalah nanti customernya rilis ikannya sendiri. Pada saat panen juga dia akan gotong ikan dia sendiri. Itulah khasnya dari event ini. Solaris. dari event kita. Pak. Jadi paham. teman-teman itu bisa langsung panen, langsung awarding. Jurinya kita dari Jepang 1, dari Indonesia 1. Dari Jepangnya siapa? Hiroshi. Hiroshi. Sendiri? Oh, oke. Nah, Oke. tahun ini jurinya itu Hiroshi dengan Aseng. Pakannya nanti pakai apa? Kita pakai weret. Nah, Ya, kemarin itu 2 bulan yang lalu saya diskusi sama dokter Citan. Oke. Dok, karakter mapon saya begini, terus saya butuh pakan. Ya. Nah, butuh pakan, dokter Citan sempat analisis beberapa saat, Ya. terus dia berinfo ke saya, weret. Oke. Nah, jadi ini saya sama Citan sudah diskusi Oke. tentang kebutuhan pakan ini Ya, dan ya. kita sudah sepakat kita akan pakai weret. Weret. Oke. Itu Ya. Pak De. Indonesian Mud Pond Grow Out yang diselenggarakan oleh Solaris ini layak dicoba. Nanti di description saya cantumkan linknya kalau Anda mau mengikuti event yang diselenggarakan oleh Solaris. Teman-teman yang punya mimpi ikan-ikan jumbo, Ya, bisa kita bantu dengan adanya proses Grow out, ya. di mud pond ini, Pak De. ya, dan di grow out ini jangan dilihat ikannya pada saat ini ya. Dari foto, video, dan dari size ikannya tentu saja kecil. Tapi sebenarnya Anda tidak membeli ikan kecil, Anda membeli future karena ikannya akan dipelihara dulu, baru nanti ikan itu akan disampaikan kepada Anda, akan lebih besar dan hopefully juga kualitinya akan membaik juga kan gitu ya. Estimasi size kita plus minus 60 cm pada saat harvest. Pada saat harvest. Sekarang ini rata-rata size-nya berapa? 35 bu, 40. Jadi sebenarnya Anda membeli ikan size 60 cm. Gitu kan harus lihatnya gitu ya. Iya, benar betul. Atau sama saja Anda membeli ikan kecil tetapi dibantu oleh Solaris Koi untuk dipelihara. Ya. Di mud pond loh. Ya. Nggak ada yang lain yang punya mud pond. Kan gitu ya. Waiting list orang mau, tapi saya nggak cuma 5, Pak De. Kita nggak punya banyak. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko. Saya Henry dari Solaris Koi. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.